Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Almasari dengan NIM P27903123115. Di sini saya akan menjelaskan instrumen tentang clinical chemistry analyzer dalam podcast analyzer. Apa itu clinical analyzer? Jadi alat yang digunakan untuk mengukur komposisi kimia tertentu dalam tubuh. Pemeriksaan yang digunakan menggunakan alat ini yaitu pemeriksaan kimia darah, lipid, elektrolit, koagulasi, dan lainnya. Terus yang paling umum digunakan berupa cairan tubuh seperti plasma darah, urin, dan lain-lain. Di sini prinsip kerjanya itu tidak jauh berbeda dengan alat seperti fotometer. Alat ini bekerja dengan cara melewatkan cahaya dengan tekanan gelombang tertentu. Sampel akan ditaruh pada kuvet dan sampel nantinya baru akan diproses menggunakan chemistry analyzer yang berdasarkan monokromatornya. Perbedaannya terletak pada cara pengoperasian dan penggunaan bagian filter sebagai monokromatornya. Cara kalibrasinya itu yang pertama, masukkan serum kontrol yang sudah diketahui nilai dan kadarnya lalu diperiksa menggunakan alat clinical chemistry analyzer. Yang kedua itu hasil yang didapatkan dibandingkan dengan kadar serum kontrol. Jika masih dalam frame, maka alat tersebut akan memberikan hasil yang valid. Di sini ada bagian-bagian alat. Yang pertama ada lampu fotometer, ada selang aspirator, pompa peristatik pitch, kuvet inkubator, dan sistem pembuangan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu dapat memeriksa sampel yang sejenis dengan jumlah banyak, waktu pengerjaan yang relatif cepat. Kekurangannya itu harga yang mahal, perlu keterampilan, dan beberapa jenis alat hanya dikhususkan untuk sampel tertentu saja. Selanjutnya ada workers analyzer, yaitu merupakan pemeriksaan penting untuk penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa menjadi korelasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan status asam basa dalam darah arteri. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui fungsi kerja paru-paru dalam menghantarkan oksigen ke dalam sirkulasi darah dan mengambil karbon dioksida dalam darah. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaannya itu mengevaluasi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, fungsi pernapasan termasuk hipoksi dan status asam basa, dan beberapa penyakit pernapasan seperti asam dan penyakit pulmonari obstruktif kronik, serta emboli termasuk emboli lipid dan pembedahan arteri koroner. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada ion selective electrode modules, ada reagent chambers, ada humidifier wells, sample input port, parasitic pump, dan waste model. Selanjutnya ada kalibrasi dan perawatan. Yang pertama ada tekan cal 1, tekan cal 2, dan alat siap digunakan. Terus perawatannya itu hisapkan protein removal pada alat seperti halnya memasukkan sampel, dan yang kedua itu lakukan berulang kali. Sini prinsip kerjanya itu prinsip kerja mesin penganalisis BGA adalah di bawah penghisapan tekanan negatif dari sistem perpipaan, sampel darah dihisap ke dalam tabung kapiler dan bersentuhan dengan elektroda referensi pH, elektroda pH, PO2 dan PCO2 pada dinding kapiler. Terus ada troubleshootingnya. Yang pertama itu NaCAK, Cl overflow solusi, bersihkan aspirasi sistem, terjadi sumbatan, lakukan penggantian inner solution ion elektroda, pipet tidak menghisap non-sampel, bongkar dan bersihkan sistem aspirasi, terjadi sumbatan. Terus nilai tidak sesuai atau terlalu tinggi atau rendah, solusi lakukan kalibrasi ulang dan baca sampel calibration solution. Kelebihan dan kekurangan yaitu kalibrasi secara otomatis setelah pemeriksaan sampel, hasilnya cepat dan akurat, fleksibel karena wadah sampel bisa disesuaikan dengan kondisi, mencakup elektrolit, hematokrit, dan gas darah. Hasil pemeriksaan sudah diklarifikasi dalam keadaan normal atau tidak, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Untuk kekurangannya itu mahal, penggunaannya harus terus-menerus, perawatan harus rutin dilakukan.